Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Revan Saputro dengan NIM 2023-31016. Saya ingin menjelaskan tentang tugas proyek poin B dari UTS. Yang dimana judul yang saya buat itu adalah judul dari proyek saya itu adalah pengembangan sistem informasi manajemen terintegrasi untuk perusahaan Raven. Yang dimana harga proyek ini disepakati berdasarkan pertemuan dan analisis awal. Proyek ini disepakati dengan total biaya sebesar 900 juta, belum termasuk PPN. Harga ini mencakup seluruh fase pengembangan, mulai dari analisis kebutuhan, desain pengembangan, pengujian, hingga implementasi dan pelatihan pengguna. Lalu ada pun juga biaya yang dibayarkan berangsur selama 3 kali, yaitu pertama sebesar 35%, yang kedua sebesar 50%, dan juga yang ketiga sebesar 15%, yang dimana ditotalkan menjadi 100%. Lalu ada juga tujuan proyek, yaitu adalah pertama, meningkatkan efisiensi kerja dengan meminimalisir proses manual yang memakan waktu. Lalu yang kedua, memperbaiki manajemen data dengan sistem informasi yang terpusat sehingga informasi dapat diakses dengan mudah dan juga cepat. Yang ketiga, menyediakan laporan yang akurat dan real time untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Lalu ada mengoptimalkan komunikasi dan kolaborasi antar divisi melalui modul komunikasi yang disediakan. Lalu yang terakhir ada mengidentifikasi dan mengatasi risiko yang mungkin muncul selama proyek berlangsung untuk memastikan kelancaran pengembangan. Lalu personil yang di sini adalah pertama ada project manager, yang kedua ada designer, yang ketiga ada front end developer, ada back end developer, ada quality assurance, dan juga ada sistem analis. Lalu di sini perhitungannya adalah kita membuat perhitungan real dengan keuntungan 0%. Lalu efisiensi sesuai target keuntungan itu adalah 15% dari setiap pembiayaan. Oke, langsung saja kita masuk ke data soal aktivitas dan waktu. Di sini terdapat daftar rencana kegiatan, prasyarat, dan juga waktu pelaksanaan. Yang dimana nomor 1 ada meeting dengan klien dengan durasi 3 hari, prasyarat adalah 0. Di sini prasyarat adalah syarat yang harus dilakukan jika ingin melakukan suatu aktivitas. Contohnya di sini yang nomor 2 ada requirement, ini mana durasinya adalah 3 hari, dan prasyarat adalah 1. Jika aktivitas pertama belum selesai, maka kita tidak bisa melakukan aktivitas kedua, itu adalah requirement. Karena di sini prasyaratnya adalah 1. Otomatis jika ingin melakukan requirement, maka meeting dengan klien harus dilakukan terlebih dahulu. Lalu yang kedua ada kontrak proyek dengan durasi 3 hari, dan prasyarat 2, pemodelan, desain aplikasi, pembuatan aplikasi dan coding selama 15 hari, controlling selama 15 hari, testing manual, tes ke user, dan juga closing. Yang dimana totalnya adalah jika dihitung itu adalah 59 hari. Yang ini adalah deadline untuk kita melakukan aktivitas atau proyek tersebut. Lalu di sini ada rencana dan anggaran biaya proyek sistem manajemen inventaris. Kita ke Excel-nya ya. Nah, sudah dilihat di sini ada rencana dan anggaran biaya proyek sistem manajemen inventaris, di mana pertama ada project manager, designer, front end, back end, quality assurance, dan sistem analis. Yang dimana orang per bulannya adalah untuk project manager sebesar 4 orang, designer 4 orang, front end dan back end sebesar 10 masing-masing, quality dan sistem 4. Yang dimana harga satuan atau harga per orangnya adalah untuk biaya project manager sebesar 25 juta, untuk designer sebesar 22 juta, untuk front end developer sebesar 21 juta, quality assurance sebesar 20 juta, dan sistem analis sebesar 21 juta. Yang dimana jika dikali 25 kali 4 itu adalah 100 juta. Lalu sampai terakhir ada sistem analis 21 juta dikali 4 itu adalah 80 juta. Otomatis total subtotal biaya personil itu adalah 772 juta rupiah. Lalu kita juga harus menghitung biaya non personil. Contohnya adalah biaya alat, yang dimana di sini ada pengadaan perangkat lunak yang berlisensi, infrastruktur server, hosting, pelatihan pengguna dan uji coba sistem, dan juga ada dokumentasi dan closing. Yang dimana pengadaan perangkat lunak ini adalah 50 juta, infrastruktur server dan hosting sebesar 30 juta,
pelatihan pengguna dan uji coba sistem sebesar 20 juta, dan dokumentasi dan closing sebesar 10 juta. Ini mana totalnya itu adalah biaya non personil 110 juta rupiah. Jika total biaya proyek itu adalah sebesar 882 juta rupiah. Dengan PPN 11% itu adalah kita menjadi 979 juta 20 ribu rupiah. Lalu kita yang lanjut ke berikutnya itu adalah personil tenaga aktif. Di mana personil tenaga aktif itu adalah kita membagi-bagi karyawan kita dengan aktivitas-aktivitas yang sudah terbuat. Contohnya adalah yang pertama ada meeting dengan klien. Nah, di sini project manager kerja full di meeting dengan klien selama 3 hari, dan juga requirement, kontrak proyek, controlling, testing ke user, dan juga closing. Yang dimana jika di total, maka project manager ini bekerja selama 28 hari. Nah, kenapa dia di pemodelan desain dan juga aplikasi ini tidak bekerja? Karena itu adalah bagian dari karyawan yang lain atau divisi yang lain. Bisa dibilang ini adalah sebuah kontrak yang dimana project manager hanya bekerja di meeting klien, requirement, keluar kontrak proyek, controlling, testing ke user, dan juga closing. Nah, begitu juga dengan desainer. Desainer di sini masuk ke meeting dengan klien sampai ke desain aplikasi, lalu lanjut ke testing manual, testing ke user, dan juga closing, yang dimana totalnya adalah 29 hari. Nah, selanjutnya adalah FD1. FD ini adalah front end developer. Kenapa kita membagi dua? Ada FD1 dan FD2, dan juga BD1 dan BD2. Karena tidak mungkin saat meeting dengan klien 10 orang itu langsung ikut. Hanya ada beberapa saja yang ikut atau adalah setengahnya. Ini kita bagi, ibaratnya kata FD1 ada 5 orang, FD2 ada 5 orang. Maka di hari pertama dengan meeting klien hanya 5 orang saja yang ikut ke aktivitas tersebut. Nah, sisanya kemana? Kita bisa mengalokasikan ke aktivitas yang lain. Ibaratnya kata jika aktivitas satu yang bekerja 5 orang pertama, yang aktivitas kedua yang bekerja 5 orang terakhir. Nah, otomatis tidak ada tumpang tindih dan saling mensupport satu sama lain, karena tidak mungkin semuanya langsung satu sama lain. Lalu ada kontrak proyek, dan di sini di pembuatan aplikasi dan coding mereka bekerja full selama 15 hari, dan selama 15 hari semuanya bekerja ya di sini, karena tidak mungkin aplikasi dan coding itu hanya 5 orang saja, kita butuhkan semuanya. Oke, lanjut yang lanjut adalah 8, sama seperti tadi, di mana testing manualnya hanya 8 orang, hanya 5 orang saja yang ikut, dan 5 orangnya lagi dibagi ke testing user dan juga closing. Lalu di sini ada BD1, sama seperti FD1 dan FD2, back end developer 1 dan back end developer 2, itu membagi tugas menjadi 2. Satu di sini satu, dan di aplikasi coding semuanya bekerja. Nah, lalu ada quality assurance, mereka bekerjanya hanya di meeting klien, requirement, kontrak proyek, controlling, testing ke user, dan juga closing. Lalu juga ada testing manual. Lalu di sini ada sistem analis yang dimana maaf ya guys, ada sedikit kesalahan dalam menuliskan. Oke, sudah selesai ya. Oke, lanjut ke sistem analis. Sistem analis ini adalah kita menganalisis. Bisa dilihat di sini sistem analis yang bekerja, fungsinya itu adalah menganalisis kebutuhan sistem berdasarkan kebutuhan bisnis. Otomatis mereka bekerjanya hanya di meeting dengan klien, requirement, kontrak proyek, testing manual, testing ke user, dan juga closing. Oke, bisa dipahami teman-teman? Oke, kita lanjut ke biaya non personil. Nah, biaya non personil ini adalah harga-harga barang yang kita perlukan. Contohnya di sini ada 50 juta, yaitu adalah tadi pengadaan perangkat lunak berlisensi.
kita membutuhkan tersebut pada aktivitas requirement. Karena requirement itu adalah syarat untuk kita melanjutkan proyek-proyek selanjutnya seperti desain, aplikasi, modelan, dan lain-lain sebagainya. Otomatis harga 50 juta ini langsung kita pakai di aktivitas kedua, di requirement. Begitu juga dengan hosting, dokumentasi, dan juga pelatihan ke user, yang dimana jika ditotalkan menjadi 110 juta rupiah. Dan jika ditotal 772 ditambah 110 juta adalah 852 juta ribu rupiah. Nah, di sini ada berapa sih biaya yang kita keluarkan saat membuatnya? Nah, kita membuatnya itu adalah di sini 10 juta. Itu berarti setiap aktivitas di sini yang dimana PM-nya adalah 3, maka kita membuat PM-nya menjadi dibagi. Rumusnya adalah F6 dibagi F16 dikali F17, dimana F6 ini adalah PM3, F17 adalah 28, dan juga selanjutnya adalah dibagi ke F17. Nah, ini adalah rincian dari proyek-proyek per harinya atau per aktivitas. Nah, proyek manajer, kita diibaratkan di proyek manajer itu mereka mendapatkan 10 juta di hari pertama mereka atau di aktivitas pertama mereka, karena totalnya itu adalah 100 juta. Jika ingin menjadi 100 juta, maka kita harus membagi-baginya dalam kurun waktu sesingkat-singkatnya. Lalu lanjut ke DN. DN ini adalah desainer, sama seperti yang tadi. Kita desainer bekerja dari aktivitas pertama sampai aktivitas kelima. Lalu jika total menjadi 88 juta, sama seperti yang soal di sini. Nah, totalnya adalah 88 juta untuk desainer. Begitu dengan FD1, FD2, BD1, BD2 sampai ke QA dan SA. Di sini apa? Totalnya ini adalah per aktivitasnya. Jadi satu aktivitas, karena semuanya ini hampir bekerja semua, jika ditotalkan menjadi 60 juta di aktivitas yang pertama. Kalau aktivitas kedua ada 67 juta, aktivitas ketiga ada 60 juta, 12 juta, sampai ke terakhir adalah 44 juta. Jika itu total, maka harganya mencapai 772 juta ribu rupiah. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Berikutnya adalah ini sudah jalur kritis. Nah, jalur kritisnya adalah jalur yang penting karena saya sebagai ketua proyek, saya tidak ingin selesai pas dengan deadline. Saya ingin sebelum deadline itu sudah selesai. Di sini deadline-nya itu adalah 59 hari. Saya tidak mau 59 hari itu selesai. Makanya saya membuat jalur kritis. Ya, jalur kritis itu apa? Jalur kritis itu adalah contohnya jika saya ingin selesai lebih awal, maka saya harus membuat proyek-proyek yang bisa dijalankan bersama, itu dijalankan langsung secara bersamaan, tidak harus menunggu satu sama lain. Nah, di sini apa? Jalur A itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Artinya apa? Nah, karena 6 dan 7 ini bisa diselesaikan dengan berbarengan, maka tidak usah menunggu satu sama lain. Bisa saja dilanjut satu bagian langsung selesai semua. Otomatis 6 dan 7 bisa dijalankan secara bersamaan. Begitu dengan 8, 9, 10. Karena jika total, maka 3 hari ditambah 3 hari sampai ke 2 hari, maka total menjadi 44 hari. Nah, kenapa saya membuat jalur kritis? Karena saya ingin semua pekerjaan selesai dalam 44 hari. Sisanya bisa digunakan untuk beristirahat, atau jika ada karyawan yang sakit atau divisi-divisi yang sakit karyawannya, maka sisa 44 hari ke 59 hari itu masih ada jeda. Saya tidak mau jika selesainya 59 hari. Bisa saja karyawan ini di divisi ini sakit, otomatis pekerjaan terhambat kan. Oleh karena itu, solusinya adalah kita membuat jalur kritis supaya para pekerja yang sakit tadi bisa meluangkan waktunya di sisa-sisa 45 sampai 59 hari untuk mengefisiensi waktu yang sudah dibuat. Oke, lanjut ke jadwal pelaksanaan hari ke. Nah, apa ini jadwal pelaksanaan? Jadwal pelaksanaan ini adalah aktivitas dan durasi dan prasyaratnya. Pertama, meeting dengan klien. Meeting dengan klien itu
Startnya mulai dari hari pertama dan finishnya hari ketiga. Otomatis di jadwal pelaksanaan ini ada 1 sampai 6, 4, 1. Ini adalah per minggunya. Karena satu minggu ada 7 hari, maka yang bekerja hanya 5 hari. Otomatis saya membuat 1, 6 itu di hari pertama ini hanya 1 sampai 5. Nah, yang kedua 6 sampai 10, lalu 11 sampai 15, 16 sampai 21, 20 sampai 30, 31 sampai 35, dan 36 sampai 40. Dari sini 41 sampai 45. Kenapa saya buat ini? Supaya lebih simple. Jika saya membuat 41 itu kan panjang sekali dan sangat buang-buang waktu. Oleh karena itu saya membuat simple. Nah, ini apa maksudnya 3, 2, 1, 3? Maksudnya ini adalah karena durasi meeting dengan klien itu 3 hari, maka langsung dikerjakan di minggu yang pertama selama 3 hari. Bisa diimplementasikan Senin, Selasa, Rabu. Nah, requirement ini juga 3 hari kan. Nah, karena di satu minggu tersebut masih ada Kamis dan Jumat, maka Kamis dan Jumat itu dipakai untuk melakukan requirement. Dan juga 1 hari tersisa kita ubah ke minggu selanjutnya, yaitu ada di hari Senin. Karena di sini ada tulisan 1 di hari minggu ke-2 hari pertama. Begitu juga dengan kontrak proyek, ada 3 hari, otomatis Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumatnya dipakai untuk modelan. Model kan 4 hari, dan Jumatnya dipakai, dan 3 harinya itu adalah Senin, Selasa, Rabu dipakai di minggu ke-3, atau di hari ke-11 ini ya. Nah, begitu juga dengan desain aplikasi, pembuatan aplikasi dan coding. Nah, kenapa ini ada merah dan biru? Merah dan biru ini adalah jika kita harus melakukan sesuatu, maka kita harus bisa mengefisiensi waktu. Karena controlling dan aplikasi ini bisa diselesaikan dengan cara bersamaan. Karena tidak mungkin dong aplikasi bisa jalan lalu bisa controlling. Otomatis itu akan merupakan tumpang tindih. Jika tidak ingin melakukan tumpang tindih, maka kita harus membuat beda warna. Seperti yang jalur kritis tadi, kita bisa melakukan selama 44 hari karena controlling dan aplikasi coding jalannya secara bersamaan. Karena itu kita membuat 2 merah dan biru. Nah, kita fokus ke merahnya dulu ya. Merahnya itu adalah ada 2, 3, 5. Ini jika teman-teman perhatikan, semua ditambah ini ada hasilnya 5. 3 tambah 2, 5. 1, 3, 1, 5. 3, 2, 5. 2, 3, 5. 3 ini tidak usah dihitung karena ini adalah aktivitas yang bisa dijalankan bersamaan, tapi tidak tumpang tindih dengan pembuatan aplikasi dan coding. Nah, sampai selesai di sini adalah 4 hari. Kenapa 4 hari? Karena selesainya itu adalah 44 hari. Sedangkan di sini 41 itu adalah 41 sampai ke 45. Otomatis hari Jumat itu adalah free. Nah, jika bisa diimplementasikan lagi, dari hari Jumat sampai ke hari 59 nanti itu adalah hari senggang. Oleh karena itu, jika hari senggang bisa digunakan untuk beristirahat atau mengerjakan proyek dari orang yang sakit tadi, atau ada hal-hal yang tidak diinginkan, bisa diselesaikan di waktu senggang tersebut. Jadi tidak menunggu deadline selesai. Nah, ini juga jadwal pelaksanaan hari ke, bisa lihat di sini. Ini adalah contoh dari berapa sih persenannya, bobotnya. Di sini meeting dengan klien itu adalah harganya di RAB 60 juta. Itu di mana? Kita lihat di sini ya. Daftar soal di personil anggaran. Bisa dilihat di sini ada totalnya dari 60 juta sampai 44 juta. Nah, kita kembali ke sini. Ini tinggal kita ambil saja di penugasan dan personil anggaran dari Z6 sampai ke Z15. Nah, bobot ini dapat dari mana? Bobot ini dibagi dari D6 dibagi D17. D17 ini adalah total dari semua RAB-nya. Itu dari 60 juta sampai 44 juta rupiah. Di total sampai di sini mendapatkan sebesar 0,07791. Jika ditambahkan semua maka hasilnya adalah 1 atau 100%. Sama saja ya. Nah, apa di sini? Ini adalah berapa sih persen-persenannya? Karena tadi di sini adalah 3. Nah, 3 itu jika diimplementasikan adalah 0,078 dari hasil bobot. Karena rumusnya adalah jawaban dari 2, H4 dibagi D4 dikali jawaban 3 itu adalah R6. Nah, maka hasilnya adalah 13,59%. Nah, ini ditambah sesuai dengan jumlah hari. Di sini 3 hari, maka jika dijumlahin ini dengan ini, maka hasilnya adalah 0,0797. Nah, rumusan di sini adalah kita menambah-nambahkan
kolom dari kolom ke 6 baris 6 sampai ke baris 15. Ditambahkan 13,59, 11,09, 1,97. Jika sudah selesai ditambahkan, maka langsung langkah berikut adalah kita menjumlahkan berapa persen semuanya. Nah, karena di sini persen pasti 100%. Jika tidak 100%, maka itu pasti ada kesalahan dari soal-soal sebelumnya. Di sini 13 kali tambah 11, 24 tambah 1, 26 sampai ke 88 tambah 11,59, 100%. Ini adalah grafik chartnya, yang dimana tiap harinya atau tiap minggunya selalu naik dari 1, 2, 3 naik sampai ke 100%. Ini menandakan bahwa pembiayaan kita itu sudah untung atau sudah kita mendapatkan hal yang sesuai dengan yang kita inginkan. Jika di sini adalah versi lain dari chart, di sini menggunakan batang, di sini menggunakan chart. Oke, yang terakhir adalah cash flow. Cash flow adalah pembiayaan. Misalnya di Excel di sini pembiayaannya itu adalah, nah, pertama saldo awal. Saldo awal ada 900 juta dari pihak Raven. Perusahaan Raven yang memberikan uang sebesar 900 juta. Nah, pencairannya kapan? Nah, pencairannya ada 3 tahap. Tahap pertama adalah 35%, 50%, dan juga 15%. Maksudnya apa sih 35%, 50, 15 ini? Nah, jika proyek sudah selesai 30%, maka dana baru bisa dicairkan. Jika sudah selesai 85%, baru tahap kedua bisa dicairkan. Dan juga sudah selesai semua, baru dicairkan sebesar 146 juta atau 15%. Ini merupakan kontrak di awal ya, karena dari awal kita dan perusahaan Raven itu menyetujui bahwa dana akan dicairkan sebesar 3 tahap, dari 35%, 50%, dan sampai 15%. Bisa dilihat di sini, ini adalah total awal di minggu ke-11. Itu adalah 342 juta. Lalu di minggu ke-36 atau hari ke-36 489 juta, dan terakhir adalah 146 juta. Oke, sudah paham? Ibaratkan itu, jika belum paham, ibaratkan itu adalah kita membuat 3 tahapan. Tahapan pertama 35, 50, 15, dan pencairannya menyesuaikan tahap-tahapan tersebut. Tidak bisa langsung langsung semuanya. Ya, pembiayaan di sini. Nah, sama seperti yang tadi, seperti yang di RAB sini, meeting dengan klien, kita ambil dari jawaban 3 sampai ke semuanya, sampai ke D15, sampai ke di sini. Nah, jika dijumlahkan hasilnya adalah 772 juta ribu. Itu adalah pembiayaannya. Nah, karena kita ingin mengambil untung 15%, maka kita juga harus membuat biaya. Ini adalah biaya yang kita dapatkan dan juga adalah biaya yang kita keluarkan. Biaya yang kita keluarkan berapa? 51 juta. Karena kita mengambil untung 15%. Ini adalah persenannya. Persenan ini mengikuti hasil dari bobot di sini. Bobot di sini kita copy, nah, lalu kita taruh di sini sampai hasilnya 100%. Nah, bisa dilihat di sini di aktivitas pertama, B kita keluarkan adalah 51.164.305 rupiah. Kita mendapatkan untung karena yang di awal tadi ya, kita mendapatkan untung sebesar 15%. Target kita per aktivitas. Karena aktivitasnya adalah meeting klien, maka dari 51 juta ini berapa sih untung yang kita dapat jika kita mendapatkan 15%? Nah, lalu di sini ada 67 juta, di sini ada 57 juta, yang kita dapat 67 juta, 51 juta, 60 juta, sampai ke terakhirnya. Yang dimana totalnya itu adalah 656.200.000 rupiah. Ini apa sih ini? Nah, ini adalah sama seperti yang tadi, hanya kita ubah sedikit saja apa-apa saja yang mendapatkan uang sebesar 60 juta ini. Bisa dilihat ini adalah 60 juta hasil dari aktivitas yang pertama. Karena aktivitas yang pertama itu adalah full dari aktivitas meeting dan klien, yang dimana total biaya yang kita keluarkan adalah 60.193.300 rupiah. Sama seperti rumus yang ketiga, di mana ini adalah ditambah-tambah 60 tambah 44 hasilnya adalah 104 juta,
22 tambah 60 tambah 3 hasilnya 85 juta. 9 tambah 6 hasilnya 15 juta. 6 tambah 5 tambah 19 78 juta. Sampai yang terakhir adalah 44 tambah 7 37 hasilnya adalah 89 juta. Kita menggunakan rumus sum. Kita menggunakan tambah dari G11 sampai ke G20 yang hasilnya adalah 104 juta 1930 rupiah 318 rupiah. Yang mana jika ditambahkan atas tambah atas sehingga 85 juta. Jadi lalu kita tambahkan per kolom sampai hasilnya dari 682 juta ditambah 89 juta hasilnya adalah 772 juta rupiah. Sama seperti data soal RAB di mana total personil adalah 772 juta rupiah. Selanjutnya ini adalah kas terendah dan juga kas tertinggi. Kas terendah dari sini adalah 12 juta. Itu otomatis yang tertinggi adalah 489 juta yang di pencairan tahap kedua. Ini apa? Hasil efisiensi atau keuntungan. Berapa sih hasil efisiensi yang menguntungkan? Kita mau untung dong, kita tidak mau rugi. Cara menghitungnya itu adalah dengan cara pembiayaan atau pendapatan kita dikurang biaya yang kita keluarkan. Di sini adalah 770 juta dikurang 656 juta ribu. Maka keuntungan yang saya dapat sebagai ketua proyek adalah 115 juta 800 ribu rupiah. Nah, ini adalah chart title-nya. Ya bisa dilihat setiap tahunnya naik terus sampai ke 9. Dari 104, 156, 208, 404, 256 sampai ke 772 juta rupiah. Kenapa ini saya butuh karena kepanjangan ya. Di sini ke Word di data di Excel-nya saya buat ada beberapa yang 2. Nah, ini 2 kenapa? Karena tidak mungkin panjang seperti saya langsung buat 1. Nah, ini juga satu semua. Oke. Lalu yang berikutnya adalah kas akhir sudah kesimpulan. Apa sih kesimpulannya? Dengan target keuntungan sebesar 15% dari setiap biaya dan perhitungan real dengan keuntungan 0%, analisis menunjukkan saldo minimum kas mencerminkan kebutuhan modal kerja untuk memenuhi pembayaran awal sebesar 30% yang telah disiapkan oleh Praven hingga maksimal 1.800 juta rupiah. Saldo maksimum kas adalah hasil dari akumulasi pendapatan setelah seluruh tahapan pembayaran diterima, yaitu adalah 35%, 50% dan juga 15%. Dan efisiensi sebesar 15% itu adalah keuntungan yang kita dapatkan. Total keuntungan efisiensi diperoleh dari penghematan 15% pada pembiayaan yang digunakan akan memberikan kontribusi tambahan pada keuntungan keseluruhan di perhitungan awal. Bisa dilihat sini ada 35 juta, 50 juta. Oh, maaf guys, ini adalah 900 juta ya. Oke. Ada kesalahan sedikit. Dan dimana di sini adalah yang telah disediakan oleh Raven sebesar 900 juta rupiah. Bisa dilihat di slide awal tadi. Nah, total biaya sebesar 900 juta rupiah. Oke. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Ini adalah proyek dari soal UTS poin B. Saya Nanda Revan Saputro dari kelas MPPL. Ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.